Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 pada hari ini kami akan mempresentasikan laporan mini riset yang berjudul Rancangan dan Pemodelan Tiga Dimensi Smart Biogas Digester dengan Sistem Pengaduk Magnetik Otomatis Berbasis IoT. Ya, dari latar belakang masalah penelitian ini, yang itu Indonesia sebagai negara berkembang tetapi memiliki tantangan besar dalam memenuhi kebutuhan energi sekaligus menekan dampak lingkungan yang ditimbulkan. Nah, hingga saat ini sektor energi bersih masih menjadi kontributor utama emisi gas rumah kaca. Di sisi lain, permasalahan pengelolaan limbah, khususnya limbah organik, juga menjadi isu krusial di Indonesia. Data yang kami dapat bahwa komposisi sampah di Indonesia itu didominasi oleh limbah organik dengan persentase mencapai lebih dari 60%. Limbah organik ini tidak dikelola dengan baik. Nah, nantinya akan terdegradasi secara anaerob di tempat pembuangan akhir TPA dan menghasilkan gas metana CH4. Beranjak dari latar belakang itu, kami mengidentifikasi masalah yang ada, yaitu permasalahan utama dalam penelitian ini itu terletak pada belum optimalnya pemanfaatan limbah organik sebagai sumber energi terbarukan di Indonesia, khususnya melalui teknologi biogas skala rumah tangga. Selain itu, desain biogas digester yang masih konvensional menyebabkan efisiensi produksi gas belum maksimal, terutama akibat sistem pengaduknya yang masih kurang efektif. Penggunaan pengaduk mekanik berbasis poros juga memiliki kelemahan seperti potensi terjadinya kebocoran gas dan butuh perawatan yang tinggi. Nah, di sisi lain, pemanfaatan teknologi modern seperti IoT untuk monitoring kondisi digester secara real time ini masih sangat terbatas. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan akan inovasi desain digester yang lebih efisien, modern, dan sesuai dengan perkembangan teknologi. Lalu dalam penelitian ini kami membatasi ada pembatas masalah. Yang pertama itu penelitian ini difokuskan pada perancangan dan pemodelan tiga dimensi sistem smart biogas digester dengan pengaduk magnetik otomatis berbasis IoT. Yang kedua, penelitian mencakup proses fabrikasi atau pembuatan alat secara fisik sederhana. Yang ketiga, penelitian tidak melakukan pengujian eksperimental secara langsung, melainkan terbatas pada analisis teknik dasar berdasarkan perhitungan dan kajian literatur. Yang keempat, jenis limbah yang digunakan sebagai acuan adalah limbah organik rumah tangga tanpa membahas variasi jenis limbah lainnya. Yang kelima, sistem IoT yang dirancang dibatasi pada fungsi monitoring parameter dasar, tanpa pengembangan sistem kontrol otomatis yang kompleks. Dan yang terakhir, yang keenam, analisis yang dilakukan terbatas pada aspek desain mekanik dan konsep sistem tanpa membahas aspek ekonomi dan kelayakan finansial secara detail. Nah, di sini kami merumuskan masalah yang pertama, bagaimana merancang smart biogas digester skala rumah tangga melalui pemodelan tiga dimensi yang efektif dan aplikatif. Yang kedua, bagaimana merancang sistem pengaduk magnetik otomatis untuk meningkatkan proses pencampuran di dalam digester. Yang ketiga, bagaimana mengintegrasikan teknologi berbasis Internet of Things atau IoT untuk monitoring kondisi digester secara real time. Bagaimana kinerja prototipe dalam menghasilkan biogas serta pengaruh pengaduk magnetik terhadap proses fermentasi. Bahasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Selanjutnya ada tujuan khusus dari riset. Riset ini bertujuan yang pertama itu merancang smart biogas digester skala rumah tangga melalui permodelan tiga dimensi yang efektif dan aplikatif. Yang kedua itu ada mengembangkan sistem pengaduknya secara magnetik otomatis untuk meningkatkan proses pencampuran di dalam digester itu sendiri.
Yang ketiga, ada mengintegrasikan teknologi berbasis IoT untuk memonitoring kondisi dari digester secara real time. Dan yang terakhir, menganalisis kinerja prototipe dalam menghasilkan biogas serta pengaruh pengaduk magnetik terhadap proses fermentasi. Next. Nah, dari mini riset ini terdapat manfaat. Berikut manfaat yang diharapkan dari riset itu sendiri adalah yang pertama dan menghasilkan desain smart biogas digester berbasis permodelan 3D yang efektif, aplikatif, dan dapat dikembangkan pada skala rumah tangga. Yang kedua itu ada memberikan inovasi pada sistem pengaduknya itu melalui penggunaan pengaduk berbasis magnetik otomatis yang mampu meningkatkan kualitas pencampuran atau mixing dalam digesternya. Yang ketiga ada meningkatkan efisiensi dari proses fermentasi biogas melalui sistem pengadukan yang lebih homogen dibandingkan metode konvensional. Yang keempat, menghadirkan sistem monitoring berbasis IoT yang memungkinkan pemantauan kondisi digester secara real time. Dan yang terakhir adalah memberikan kontribusi dalam pemanfaatan limbah organik sebagai sumber energi bersih guna mendukung pengurangan emisi gas rumah kaca di Indonesia. Next. Keutamaan dari riset ini sendiri adalah memiliki integrasi antara inovasi, desain mekanik, dan teknologi digital dalam satu sistem yang terintegrasi. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umum masih menggunakan sistem pengaduk konvensional berbasis poros, penelitian ini menawarkan penggunaan pengaduk dari berbasis magnetik otomatis yang mampu mengurangi potensi kebocoran, meminimalkan kebutuhan perawatan, serta meningkatkan efisiensi dari proses pencampuran di dalam digester. Selain itu, penelitian ini juga mengintegrasikan teknologi berbasis IoT yang memungkinkan dari monitoring kondisi digester secara real time dan yang diharapkan meningkatkan keandalan dan kemudahan dalam pengoperasian sistem. Next. eh, Temuan yang ditargetkan itu ada yang pertama itu dihasilkannya desain smart biogas digester berbasis permodelan 3D yang efektif dan aplikatif untuk skala rumah tangga. Yang kedua itu ada terwujudnya sistem pengaduk magnetik otomatis yang mampu meningkatkan kualitas pencampuran atau mixing di dalam digester. Yang ketiga, dihasilkannya sistem monitoring berbasis IoT untuk memantau kondisi digester secara real time. Yang keempat, diketahuinya pengaruh penggunaan pengaduk magnetik terhadap efektivitas proses fermentasi dan potensi produksi biogas. Dan yang terakhir, dihasilkannya konsep sistem biogas yang lebih inovatif, efisien, dan minim resiko kebocoran dibanding sistem konvensional. Next. Nah, kontribusi riset yang diharapkan itu adalah yang utama terletak pada penelitian dan pengembangan desain smart biogas digester yang mengintegrasikan inovasi sistem pengaduk magnetik otomatis dengan teknologi berbasis IoT. Pendekatan ini memberikan alternatif solusi terhadap keterbatasan sistem biogas konvensional yang masih menggunakan pengaduk mekanik berbasis poros dengan resiko kebocoran dan efisiensi pencampuran yang rendah. Selain itu, penelitian ini juga berkontribusi dalam memperkaya kajian mengenai penerapan sistem pengaduk magnetik dalam proses fermentasi anaerob yang masih jarang dikembangkan pada skala rumah tangga. Dari sisi implementasi, penelitian ini menghasilkan prototipe sederhana tuh, yang dapat menjadi dasar pengembangan teknologi biogas yang lebih aplikatif dan mudah diadopsi oleh masyarakat. Ya, ada beberapa luaran riset dari kami, yaitu yang pertama itu prototipe smart biogas digester skala rumah tangga dengan sistem pengaduk magnetik otomatis berbasis IoT. Lalu ada desain dan model pemodelan 3D sistem biogas digester.
Lalu yang terakhir itu analisis pengaruh pengaduk magnetik terhadap proses fermentasi. Nah, tinjauan pustaka kami yang pertama adalah biogas dan digester biogas. Biogas merupakan gas hasil proses fermentasi anaerob bahan organik seperti limbah ternak, limbah pertanian, dan sampah organik rumah tangga. Komponen utama biogas adalah metana CH4 dan karbon dioksida CO2. Lalu digester biogas merupakan reaktor tertutup yang digunakan untuk memfasilitasi proses fermentasi anaerob tersebut. Desain digester sangat mempengaruhi efisien produksi biogas, termasuk faktor seperti suhu pH, waktu tinggal, dan homogenitas substrat. Lalu yang kedua ada sistem pengadukan dalam digester. Pengadukan atau mixing merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan kinerja digester biogas, karena berpengaruh langsung terhadap efisiensi proses biologis yang terjadi di dalam reaktor. Lalu pengadukan yang optimal dapat meningkatkan interaksi antara mikroorganisme, substrat, serta menjaga kondisi lingkungan tetap stabil. Ya, boleh next. Nah, lalu yang ketiga ada meningkatkan kontak antara mikroorganisme dan substrat. Mikroorganisme anaerob, terutama bakteri metanogen, dia bekerja dengan cara menguraikan bahan organik menjadi senyawa sederhana hingga akhirnya menghasilkan gas metana. Lalu yang keempat ada mencegah pengendapan bahan padat atau sedimentasi. Substrat biogas biasanya mengandung campuran padatan dan cairan. Dalam kondisi diam, partikel dengan massa jenis lebih besar akan mengendap di dasar. Sementara partikel ringan dapat mengapung dan membentuk lapisan kerak atau scum layer. Yang kelima ada menjaga distribusi suhu yang merata. Suhu merupakan parameter krusial dalam proses anaerob mikroorganisme bekerja optimal hanya dalam rentang suhu tertentu. Misalnya mesofilik 30 sampai 40 derajat Celcius. Lalu yang keenam ada pengaduk magnetik. Pengaduk magnetik bekerja dengan memanfaatkan medan magnet yang dihasilkan oleh motor listrik untuk memutar batang magnet di dalam fluida. Sistem ini tidak menggunakan kontak langsung sehingga memungkinkan proses pengadukan berlangsung dalam kondisi tertutup dan juga lebih aman dibandingkan sistem konvensional. Lalu yang ketujuh ada keunggulan sistem pengaduk. Pada keunggulan ini terdapat beberapa keunggulan. Yang pertama ada desain tertutup. Desain tertutup berarti tidak adanya komponen termekanik seperti poros atau shaft yang menembus dinding digester. Pada sistem pengaduk magnetik, energi putar ditransmisikan melalui medan magnet dari luar ke dalam tanpa kontak langsung. Yang kedua, efisiensi energi lebih baik. Pada sistem pengaduk konvensional, energi dari motor harus ditransmisikan melalui poros dan komponen mekanik lain yang menimbulkan gesekan atau friction loss. Lalu yang ketiga ada operasi yang lebih stabil. Stabilitas operasi berkaitan dengan kemampuan sistem bekerja secara konsisten tanpa gangguan atau fluktuasi besar. Oke, selanjutnya ada Internet of Things atau IoT dalam sistem energi. Internet of Things merupakan konsep di mana perangkat dapat saling terhubung dan bertukar data melalui jaringan internet. Dalam sistem energi, IoT digunakan untuk monitoring dalam kontrol secara real time sehingga dapat bekerja lebih efisien dan responsif terhadap perubahan kondisi. Penerapan Internet of Things dalam digester biogas memungkinkan monitoring parameter penting seperti suhu, pH, dan tekanan secara real time melalui sensor dan microcontroller. Sistem ini juga mendukung kontrol otomatis pengadukan berdasarkan kondisi yang terukur sehingga proses menjadi lebih efisien dan stabil. Selain itu, data operasional dapat dikumpulkan secara kontinu untuk analisis performa dan pengambilan keputusan berbasis data. Oke, berikutnya ada penelitian terdahulu. Penelitian terkait digester biogas banyak berfokus pada peningkatan efisiensi produksi dan kestabilan proses fermentasi, terutama melalui sistem pengadukan, penerapan IoT, dan pengembangan metode
pengadukan non-mekanis. Lalu yang terakhir ada penelitian yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadukan dapat meningkatkan produksi biogas dengan memperbaiki homogenitas, substrat, dan interaksi mikroorganisme. Penerapan IoT meningkatkan efisiensi monitoring dan kontrol sistem secara real-time. Sementara itu, pengaduk magnetik memiliki keunggulan dalam mengurangi kebocoran dan perawatan, namun masih terbatas dalam penerapan skala besar, sehingga memerlukan pengembangan lebih lanjut. Boleh di next. Oke, selanjutnya memasuki metode penelitian, yaitu waktu dan tempat penelitian. Waktunya yang diperlukan itu adalah 9 minggu, tempatnya lingkungan Universitas Negeri Jakarta, yaitu mencakup seluruh tahapan mulai dari studi literatur, perancangan sistem, pemodelan 3D, dan penyusunan proposal penelitian, pembuatan prototipe, analisis teknis, dan penyusunan laporan hasil penelitian. Penjadwalan ini disusun secara bertahap agar setiap proses dapat dilakukan secara sistematis dan terarah sesuai dengan tujuan penelitian. Oke, berikut adalah jadwal penelitian dari kelompok kami, yaitu ada dari minggu pertama sampai minggu ke-9. Untuk minggu pertama, kegiatan yang kami lakukan adalah studi literatur. Untuk minggu kedua dan ketiga, kegiatan yang dilakukan adalah perancangan sistem, pemodelan 3D prototype, dan penyusunan proposal penelitian. Untuk minggu keempat dan minggu ketujuh, itu kita membuat prototipenya. Lalu untuk minggu ke-8 dan ke-9, kegiatan yang kita lakukan adalah analisis teknis dan pembuatan laporan hasil penelitian. Oke, next. Oke, selanjutnya memasuki bahan dan alat. Untuk bahan sendiri, yang digunakan itu bersifat sebagai acuan dalam proses perancangan sistem. Limbah organik rumah tangga digunakan sebagai referensi utama dalam menentukan karakteristik substrat biogas, terutama yang berkaitan dengan campuran padat dan cair yang mempengaruhi proses pencampuran di dalam digester. Air digunakan sebagai media pencampuran, sedangkan material digester seperti plastik atau logam itu dipertimbangkan sebagai alternatif dalam desain struktur reaktor. Selanjutnya kita memasuki alat. Alat yang digunakan berfokus pada perangkat digital dan sistem kontrol. Proses permodelan dilakukan menggunakan perangkat lunak seperti Inventor untuk menghasilkan desain 3 dimensi dari sistem yang akan dirancang. Selain itu, sistem monitoring berbasis IoT mengacu pada penggunaan microcontroller seperti ESP32 yang diprogram melalui Arduino IDE. Sensor suhu dan pH digunakan sebagai representasi parameter utama dalam sistem monitoring, meskipun implementasinya masih berada pada tahap konseptual. Next. Ya, selanjutnya di sini ada desain 3D. Di sini sudah kami buatkan desain 3D-nya melalui software Inventor. Di situ ada beberapa alat seperti holo yang menjadi penyaganya, kemudian ada generator yang akan menjadi pemutar untuk pengaduk magnetiknya, dan juga ada shaft-nya yang terhubung ke dalam generator. Lalu ada wadahnya yang merupakan galon ya tentunya, dan juga ada inletnya yang akan digunakan. Nah, semuanya ini terintegrasi secara langsung, kurang lebih desainnya seperti ini. Ya, variabel penelitiannya untuk mendukung analisis sistem secara teoritis, variabel penelitian ditetapkan sistem pengaduk magnetik sebagai pengganti sistem pengaduk konvensional, digunakan sebagai variabel bebas. Sementara variabel kontrol diasumsikan dalam kondisi konstan seperti jenis limbah organik yang digunakan, volume digester, dan kondisi lingkungan sekitar. Homogenitas substrat, kestabilan kondisi digester seperti suhu dan pH-nya adalah variabel yang tentunya kita gunakan. Tujuan dari penetapan variabel ini adalah untuk memastikan bahwa analisis yang kita lakukan itu tetap terjaga
karena penelitian ini tidak dilakukan melalui pengujian langsung, tetapi menggunakan pendekatan teoritis dan mempelajari literatur. Lalu di sini ada tahap penelitian. Yang pertama tadi sudah dijelaskan ada studi literatur, perancangan sistem, pemodelan desain 3D, pembuatan prototipe, analisis dan evaluasi kesimpulan, dan selesai. Sementara kita baru mencapai tahap pemodelan desain 3D. Ya, prosedur penelitian dan indikator capaian yang akan kita gunakan. Yang pertama itu adalah terbentuknya konsep desain 3D, terus tahap pemodelan 3D, dan yang ketiga adalah mampu menjelaskan sistem dengan secara teoritis dan teknis. Lalu ada metode analitis penafsiran data. Kita menggunakan pendekatan deskriptif, komparatif, dan teoritis. Ya, di sini ada daftar pusaka yang kita gunakan tentunya teman-teman. Oke, sekian mini riset perancangan dan pemodelan 3D. Selebihnya akan saya serahkan kepada teman saya. Baik, terima kasih sudah memperhatikan presentasi kami. Saya selaku moderator kelompok 6, mohon maaf bila ada kekurangan dalam presentasi kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.